Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahannya. Ntar saya ada menutup sesuatu. Oke, kita ini akan melengkapi model rental mobil ini ya. Tapi sebelumnya mungkin kita set sebagai startup project dulu, buat inisialisasinya biar gampang. Nah, sebelum tutorial mungkin kalian harus tahu nanti tipe data dasar di Microsoft, di sysap apa gitu ya. Ada di dokumentasinya Microsoft. eh Sysap data type atau built-in types. Jadi misalkan kalian ada bagaimana cara bikinnya kalau kita nggak tahu tipe data yang berlaku di sysap gitu ya. Paling nggak sudah harus di ini ya, dipelajarin apa ada nin ya, apa ini native size integer. Integer mana nih? Wih, time native integer size. Wow. Oke, ada native integer type ya. Saya baru tahu nih. Jadi dasarnya ada boolean, true false, byte, s byte, char, decimal, integer, double, float, integer, unsigned integer, nin, ya, ada and nuin, long, ulong, short sama ushort. Nah kalau di sini disebutin bahwa ada byte short, ada keterangannya ya, berapa byte ya, long, float, decimal, kemudian di sini ada uh, integral numeric type, ada long 64 bit ya, ada native integer type. Native size integer, kalau misalkan di running 64 dia jadi 8 byte, tapi kalau di uh, 32 bit dia jadi 4 byte. Wow, nice. Oke, kita akan coba buka ini ya, tabel pelanggan dulu yang belum apa aja. Oke, misalkan nama itu kan tipe datanya adalah string ya. Berarti nanti kita klik misalkan prop bisa ya. Prop string nama. Kemudian kita di sini harus diisikan, berarti dia harus required. Kemudian apalagi string length panjangnya misalkan 50 karakter. Ini artinya harus diisi gitu. Kalau tidak diisi nanti dia nggak bisa masuk ke dalam sistem basis datanya. Nomor KTP, berapa panjang KTP ya? Ntar ukuran panjang karakter nomor KTP. Nick terdiri 16 digit. Oke. 16 digit. Ini terdiri 16 digit. Oke, 16 digit berarti kita anggaplah 25 ya nomor KTP juga string ya. Ini harus diisi juga sih sebenarnya. Kalau nggak boleh ini ya, nggak boleh pakai gitu ya. 25 dilebihin aja ya. Nomor KTP atau NOSIM, nggak apa-apa ya, nomor KTP gitu aja ya. Kemudian apa lagi? Nomor SIM, nomor SIMA, SIM-A. Anggaplah masih boleh nggak diisi ya, kalau misalkan lupa. Nomor SIM C.
Bagaimana dengan nomor SIM B buat B umum segala macam, nggak dulu lah. Oke, kemudian tempat lahir. Tempat lahir dia string lengthnya berapa? Anggaplah 30 ya. Lahir. Nah, tempat. Di sini saya menggunakan notasi penulisan adalah lahir tempat, bukan tempat lahir ya. Kenapa lahir tempat? Kalau misalkan ada keperluan, kita bisa nuliskan seperti ini nanti, lahir tanggal. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita ketik lahir, nanti ada dua opsi. Jadi gampang daripada kita nulisnya sebagai tempat lahir, tanggal lahir. Ini lebih gampang untuk mengklasifikasikannya ya. Jadi misalkan kayak gini, nomor KTP, nomor SIM, nomor SIM A, SIM C, ini kan kalau kita ketik misalkan contohnya gini, misalkan void ya, ada fungsi kemudian seperti ini, void test dia, saya ketik nomor, nah dia langsung ada dia cari suggestionnya. Atau misalkan juga lahir ya, kita ketik lahir, ada lebih cepat kita bisa milihnya lahi. Nah, mau yang mana nih tempat, makanya lebih bagus kita lahir tanggal daripada tanggal lahir ya. Memang tidak standar untuk bahasa Indonesia jadinya. Kayak birth date sama birthplace kalau di Amerika ya. Bahasa Inggris gitu ya. Ada istilah nanti misalkan birthplace sama birth date. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian tanggal lahir, tipe datanya apa? Tipe datanya jelas date time ya. Tanggal, bukan tanggal biasa. Kemudian di sini data type dot, ada nggak? Date. Kita ambil tanggalnya aja, bukan sama time-nya ya. Alamat rumah, string, mungkin lengthnya tinggi ya. Banyak gitu, sorry bukan tinggi. Alamat rumah, kalau mau dispesifikkan bisa alamat rumah, alamat ya. Atau langsung aja kalau mau kita spesifikkan aja ya, rumah, alamat, rumah kota, rumah provinsi, rumah ke telepon WA, atau nggak usah sih, alamat misalkan nggak apa-apa deh dikasih penanda ya, rumah. Jadi sepertinya kita ada, biar untuk gampang menggabungkannya tadi, rumah, alamat. Ini panjangnya mungkin sekitar 150 kan. Tambahin dikit ya. Mungkin ada yang pakai alamat yang baris kedua biar gampang. Kemudian kota, alamat rumahnya, kotanya di mana, kota mungkin nggak sampai 50 ya. Provinsi, kode pos nggak panjang ya, kode pos itu berapa, paling 10 karakter ya. Rumah, kode pos, telepon rumah, telepon,
kontak ya, kontak, telepon, kontak, misalkan WhatsApp, WA, WhatsApp. Misalkan kita sering pakai WA ya. Telepon bisa 20 karakter ya. Kalau misalkan dia banyak teleponnya kan bisa juga. Email. Mana ya? .net, email, data type. Data type attributes. Email address bisa ya. Data type attribute. Example. Oh, bisa. Betul ya, data type email address. Oke. Di sini email, kontak email. Anggaplah panjang kadang-kadang email ya. 70. Nggak apalah, rada ngawur dikit. Email address, atau bisa diganti dengan data type dalam kurung data type dot data type dot password text email multi line text credit currency declaration ya. Baca URL. Wah, mantap nih. Atau email ya, email address. Jadi bisa nulisnya pakai email address atau data type email address. Oke, ini aja deh. Kontak email. Sudah, pekerjaan. Pekerjaan. String lengthnya misalkan 40 ya. Tambahkan lagi ya. Sini nama, kemudian pekerjaannya misalkan lembaganya, nama lembaga. Dia kerja misalkan sebagai pedagang di mana, misalkan ada tokonya, kemudian pekerjaan, alamat, ya. Alamatnya mungkin bisa dipanjangin ya 250, nggak apa-apa lah, jadi satu baris ya. Alamat, kemudian telepon. Nah, dengan seperti ini kita bisa bisa menspesifikkan. Jadi misal kayak tadi, kontak mana, ada rumah, ada lahir, nomor SIM, nama. Jadi lebih jelas ya. Ya, kalau bisa nggak disingkat, jangan disingkat deh.
Kemudian hal-hal sosial media saya nggak tahu cara nyimpannya gimana atau nama akunnya ya biasanya ya. Eh, ya anggaplah biar orang gampang ngecek sosial medianya, misalkan SM buat logo sosial media ya. SM misalkan Facebook, sosial media Facebook 250 bisa jadi hyperlink atau nama akun. Saya nggak tahu cara nulisnya sosial media kayak gimana. Saya nggak pernah main ya. Misalkan Instagram, apalagi terserah kalian ya kalau mau nambahin ya sosmednya. Instagram, betul ya. Instagram, kemudian Twitter. Twitter. Oke. Nah, ini untuk data pelanggan. Jadi kita evaluasi lagi ya dulu ya. Jelas ada namanya, kemudian ada nomor KTP, nomor SIM-nya berapa, kemudian SIM C-nya juga boleh ditanyakan. Lahir di mana, tanggal jam berapa, tanggal kapan, alamat rumah misalkan kita buat 2 baris gitu ya. Biar gampang, ada baris 1, baris 2, anggaplah kecil-kecil aja 100 karakter. Rumah kotanya 50 karakter, provinsi 50 karakter, kode posnya 10, teleponnya misalkan kalau lebih dari 1 berarti 30. Nomor WA kan cuma 1 ya, bisa jadi di atas 15, 20 aja lah, dengan plus 62 segala macam. Emailnya misalkan panjang email 70, gak apa-apa. Terus nama pekerjaan di mana, kemudian lembaganya di mana, nama lembaganya siapa, apa gitu ya. Misalkan dia sebagai pegawai swasta di mana, misalkan perusahaan apa sih, PTP atau apalah gitu ya. Alamatnya di mana, telepon, Facebook, sosial medianya kita juga perlu tahu. Kita kasih bagian akhir misalkan. Ya boleh kasih pinjem apa enggak. Default masih bisa dikasih pinjam ya, yes, boleh pinjam sama dengan true. Oke, itu masalah data pelanggan. Kemudian apalagi yang belum, mobil. Oke, mobilnya ya. Mana tambahkan file nomor polisi. Oke, sama juga ya, nomor polisi harus diisi, jangan enggak. Nomor polisi itu berapa karakter? 15, 10. Tuh.
Oke, kita lanjutin dengan mengolah model buat mobil ya, rental mobil, eh, mobilnya. Kemudian di sini kita tambahkan misalkan nomor polisi. Nomor polisi berapa tadi? Sekitar, kalau kita simulasikan misalkan DA 1 2 3 4 A B D, berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, anggaplah 15 ya. Di sini nomor polisi. Kemudian bulan pajak tahunan. Bulan pajak tahu kan sebenarnya sih integer ya. Atau kalau kalian mau pakai tipe data yang lebih rendah juga bisa. Built-in data type bisa pakai byte, sort atau integer. 16 byte misalkan, kalau misalkan nggak terlalu perlu yang tinggi-tinggi. Kalau 0 sampai 255 kayaknya lebih deh ya. Tahun itu adalah sort misalkan. Anggaplah pajak tahunan deh. Bisa pakai, sebenarnya sih bisa pakai sort atau pakai byte juga masih bisa. Pakai integer itu normalnya ya. Ya udah kita pakai sort aja ya, misalkan buat yang pendek-pendek, gak usah pakai byte. Public sort misalkan bulan untuk pajak, bulan dari pajak tahunan. Kemudian get set ya, tahun pembuatan, kapan tahunnya. Misalkan kita pakai sort juga, tahun pembuatan. Kemudian warnanya apa, kita kasih string misalkan 20, biru metalik bla bla bla, anggaplah 20 karakter ya. Warna mobilnya, biar nomor rangka itu bisa sampai 40. Nomor rangka. Kemudian kapasitas kita ambil sort aja ya, daripada nulis byte. Sort misalkan kapasitas atas mobilnya, jarak tempuh terkini. Nah itu dia, ini adalah kita pakai integer misalkan, jarak tempuh terkini. Ini nanti harus diupdate setiap kali ya. Biaya sewa. Nah biaya sewa ini kita bisa pakai desimal ya. Buat angka sih sebenarnya native-nya adalah desimal. Sewa 12 jam. Kalau di atas apa nih? Situ di atas. Desimal bagi harian, bagi hasil harian. Oke. Kalau misal saya lupa ya, harusnya bagi hasil per 12 jam. Tapi kalau misalkan 12 jam ya sudahlah, diambil buat pemiliknya aja. Kalau misalkan harian ya misalkan ya itu Tri Avanza punyanya Teguh, 270 buat Teguh Tamrin, 30-nya buat Rebecca Abdullah. Oke. Kemudian jelas sewa 12 jam, biaya sewa 12 jam. Lebih bagus ya kelihatannya tulisannya. Ya sewa 24 jam.
4 jam. Dah, nggak ada lagi ya. Udah, itu cukup udah ya. Dari sudah. Kemudian satu lagi ya, sewa mobil 3 model ya. Time recorded model juga, tanggal minjam, hasil bagi harian, jarak tempuh,
Oke, di sini lihat dari output ada 3 project succeed. Oh, ini project WPF demo, kita matikan dulu aja ya. Ini tidak akan dipakai, unload dulu biar nggak lama-lama ngompilnya nanti. Oke, saya lanjutkan ke video yang lain. Takutnya rekamannya ada masalah. Oke, rekaman saya lanjutin. Kita sudah melengkapi sewa mobil sama pelanggan, 3 tabel yang harus diisi ya. Di sini modelnya jenis mobil sudah, pelanggan sewa mobil milik sama. Oke. Kita coba buka MySQL Workbench. Bagi yang punya, kalau nggak punya memang sebaiknya diinstal. Oke, kita connect ke localhost. Koneksinya di mana nih? Di sini koneksinya ke rental 2. Oke, saya punya tabel di rental 2, ada jenis mobil, milik mobil, sama 2 buah sampel ya. Sampel buku sama buku kategori. Ini buat latihan. Oke, kita belum masukin tabel mobil, pelanggan, sama pemilik sama sewa mobil. 3 ini belum. Oke, caranya new slide, bahkan 3 model, update database, tambahkan 3 model yang belum tercatat ke dalam konteks database ya. Database konteks. Kemudian lakukan proses migrasi, kemudian update database. Oke, ini jadi list 1, 2, 3 ya. Tambah modelkan yang belum tercatat dalam database konteks, maksudnya seperti ini. Di sini ada konteksnya ya, main konteks gitu ya, data. Di sini baru ada tabel ini, jenis mobil sama pemilik mobil. Nah, kita tambahkan lagi yang belum. Public dbset database set dari apa aja tadi, mobil, kita kasih nama sebagai mobil set kalau itu ya. Kemudian ada pelanggan kita sebut sebagai pelanggan set. Kemudian terakhir sewa mobil sebagai sewa mobil set. Oke, ini yang kita tambahkan 3 buah ini di main konteks. Main konteksnya ada di data.mainContext ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita lakukan migrasi. Nah, proses migrasi database, add migration. Kita buka package manager console, tools, Nuget package manager console. Kita klik ini ya. Nah,
dia akan membuka Package Manager Console. Kalau mau kita bersihkan dulu layarnya. Kemudian ada di sekedar catatan itu ada di situ proses migrasi database, add migration. Kita kasih default projectnya adalah rental mobil. Ingat ya, project source all, default project rental mobil. Kemudian di sini saya lakukan add migration, misalkan update penyewaan mobil, sewa mobil. Jadi nanti proses sewa mobil dari 3 buah database ini kan di-update ya. Proses sewa mobil atau gini aja, proses sewa mobil. Update untuk proses sewa mobil. Ini misalkan saya sebut sebagai ini ya. Oops. Oke, nah di sini ya dia akan membuat scaffolding. Jadi kalau misalkan kita buka update proses sewa mobil, akan muncul ini ya, create table DBO mobil, create table pelanggan, create table sewa mobil, kemudian ada fungsi down-nya. Sudah, kemudian kita update database. Kita cek dulu di sini. Di refresh ya, kita ada table baru, kemudian kita coba update database. Oke, kita coba refresh all. Udah, kita dapat semua tabel ini, pelanggan, mobil, pemilik mobil, sewa mobil. Kita coba cek di tabel pelanggan. Ya, keluar ya. Nah, mantap. Oke, itu adalah proses membuat modelnya. Kita lanjutin dengan membuat aplikasinya setelah ini. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.